Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya ketika Abu Nawas membeli kejujuran. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Meski istana megahnya dipenuhi kemewahan dan segala kenikmatan duniawi, ada satu hal yang membuatnya resah, kejujuran. Ia sering mendengar laporan tentang pejabat yang korup, pedagang yang menipu, serta rakyat yang saling berbohong demi kepentingan masing-masing. Ia bertanya-tanya, apakah masih ada kejujuran sejati di kerajaannya? Dengan pikiran yang dipenuhi keraguan, Raja memanggil Abu Nawas, orang yang terkenal dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya. Abu Nawas, ujar Raja sambil menatapnya tajam, aku ingin kau membuktikan bahwa kejujuran masih ada di kerajaan ini. Aku ingin kau membelinya untukku. Abu Nawas tersenyum, menandakan bahwa tantangan ini justru menarik minatnya. Membeli kejujuran, yang mulia? Tanyanya dengan nada penasaran. Tentu, jika kejujuran memang bisa diperjualbelikan, aku akan menemukannya untukmu. Perjalanan mencari kejujuran. Dengan tugas yang telah diberikan Raja, Abu Nawas berjalan keluar dari istana dan menuju pasar, tempat orang-orang dari berbagai kalangan berkumpul. Ia menelusuri gang demi gang, mencari seseorang yang benar-benar jujur dalam tutur kata dan perbuatannya. Di sebuah sudut pasar, ia mendatangi seorang penjual buah. Wahai penjual, apakah kau menjual kejujuran? Pedagang itu tertawa. Tentu saja, aku jujur. Buahku adalah yang terbaik, katanya sambil menunjuk tumpukan apel merah yang mengkilap. Abu Nawas mengambil sebuah apel dan mengamatinya. Ia lalu mengupas kulitnya dan menemukan bahwa bagian dalamnya mulai membusuk. Ini bukan kejujuran, gumamnya. Ia melanjutkan perjalanan dan mendekati seorang pedagang kain yang tampak mewah. Apakah kau menjual kejujuran? Tanya Abu Nawas. Pedagang itu menjawab dengan percaya diri, tentu saja. Kainku berasal dari Persia, kualitasnya luar biasa. Abu Nawas memeriksa kain itu dengan seksama, lalu tersenyum. Ini buatan lokal, bukan Persia, katanya, lalu pergi dengan kecewa. Demikianlah perjalanan Abu Nawas, berpindah dari satu pedagang ke pedagang lain, tetapi yang ia temukan hanyalah kepalsuan, tipu daya, dan perkataan manis yang menutupi kebenaran. Pertemuan dengan lelaki tua. Saat matahari mulai turun ke ufuk barat, Abu Nawas hampir menyerah. Namun, tiba-tiba ia melihat seorang lelaki tua yang duduk dengan tenang di pinggir jalan, menjual roti sederhana. Lelaki tua, apakah kau menjual kejujuran? Tanyanya. Orang tua itu tersenyum. Kejujuran bukan sesuatu yang bisa dijual, katanya. Tetapi jika kau ingin melihatnya, aku akan menunjukkan kepadamu. Ia mengambil sebuah roti dari tumpukannya. Roti ini terbuat dari tepung terbaik yang bisa kubeli. Aku memang tidak menggunakan tepung mahal seperti para bangsawan, tetapi aku tidak mencampurkannya dengan bahan lain untuk memperbanyak hasil. Harganya biasa, tetapi rasanya jujur. Aku tidak mencoba membuatnya lebih indah dari kenyataannya. Abu Nawas tersenyum. Inilah kejujuran yang ia cari. Sesederhana sebuah roti, tetapi penuh ketulusan. Pelajaran bagi sang raja. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dan menemui raja. Apakah kau berhasil membeli kejujuran? Tanya raja dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengangguk. Yang mulia, kejujuran bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan emas atau perak. Tetapi aku telah menemukannya, pada seorang lelaki tua yang hidup sederhana dan berkata apa adanya. Raja merenung. Ia menyadari bahwa kejujuran tidak bisa dipaksakan atau diperjualbelikan, tetapi harus tumbuh dalam hati seseorang. Sejak hari itu, Raja mulai membangun kerajaan yang lebih jujur. Ia mendorong para pejabatnya untuk bersikap adil, mengajarkan rakyatnya untuk selalu berkata benar, dan menjadikan kisah Abu Nawas sebagai pelajaran berharga bagi semua orang. Dan demikianlah, kejujuran tidak diperjualbelikan dengan uang, tetapi ditunjukkan melalui tindakan dan ketulusan hati. Pesan moral dari kisah, ketika Abu Nawas membeli kejujuran. 1. Kejujuran tidak bisa dibeli. Kejujuran adalah nilai yang tumbuh dari hati seseorang, bukan sesuatu yang bisa diperdagangkan atau diperoleh dengan uang. 2. Kejujuran terlihat dalam tindakan. Banyak orang mengaku jujur, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menunjukkannya dalam perbuatan mereka. Kejujuran sejati tidak hanya terletak dalam kata-kata, tetapi dalam kesederhanaan dan ketulusan tindakan.
3. Kesederhanaan dan kejujuran berjalan beriringan. Abu Nawas menemukan kejujuran bukan pada orang-orang kaya atau pedagang besar, tetapi pada seorang lelaki tua yang hidup sederhana dan berkata apa adanya. Ini mengajarkan bahwa kejujuran seringkali lebih mudah ditemukan dalam kesederhanaan. 4. Kejujuran adalah pondasi masyarakat yang baik. Raja yang bijak menyadari bahwa tanpa kejujuran, kerajaannya akan dipenuhi kepalsuan. Oleh karena itu, ia berusaha menanamkan kejujuran dalam masyarakat, menunjukkan bahwa nilai ini adalah dasar bagi kehidupan yang adil dan harmonis. 5. Kebijaksanaan Abu Nawas dalam mengajarkan pelajaran. Kisah ini juga menunjukkan betapa cerdiknya Abu Nawas dalam menyampaikan pelajaran kepada raja dengan cara yang tidak biasa. Ia tidak langsung memberi jawaban, tetapi membawa raja pada pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai kejujuran. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar kata-kata yang indah tetapi tanpa makna. Kisah cerita Abu Nawas selanjutnya. Jalan pintas Abu Nawas keluar dari penjara. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan dengan tenang menyusuri jalanan Baghdad. Udara sejuk mengiringi langkahnya, dan sesekali ia tersenyum melihat pedagang yang berteriak menawarkan dagangannya. Namun, di balik ketenangan itu, ia sadar bahwa suatu hari kecerdikannya akan membawanya ke dalam masalah. Dan benar saja, hari itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Kesalahan yang tidak dilakukan. Di istana, Raja Harun al-Rasyid tampak murka. Ada laporan bahwa seseorang telah melakukan penghinaan terhadap istana dengan mengajukan permintaan aneh kepada raja. Ketika penyelidikan dilakukan, entah bagaimana nama Abu Nawas muncul sebagai pelakunya. "Abu Nawas, kau harus menjelaskan," seru raja dengan nada tinggi. Abu Nawas mengangkat alisnya, lalu menghela napas. "Yang mulia, saya bahkan tidak tahu apa yang telah saya lakukan," katanya dengan tenang. Namun, kemarahan raja sudah tak terbendung. Meski dalam hati ia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang cerdik, ia tetap memerintahkan prajurit untuk menjebloskannya ke penjara tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Penjara Abu Nawas, jalan keluar yang mustahil. Penjara kerajaan bukan tempat biasa. Dinding-dindingnya terbuat dari batu kokoh, dan pintunya dijaga oleh para prajurit yang tidak pernah berkompromi. Abu Nawas duduk di sudut selnya, berpikir keras tentang cara keluar dari tempat itu. Ia memeriksa setiap sudut ruangan, tidak ada celah, tidak ada lubang rahasia. Jalan keluar satu-satunya adalah melalui pintu utama yang dijaga ketat. "Aku harus menemukan cara yang tidak biasa," pikirnya. Setelah berhari-hari berada di dalam penjara, Abu Nawas menemukan solusi yang menarik. Alih-alih mencoba melarikan diri dengan kekuatan, ia akan menggunakan akalnya untuk keluar tanpa perlu melawan siapapun. Strategi Abu Nawas, berpura-pura sakit. Suatu pagi, Abu Nawas mulai merintih kesakitan. Ia berbaring di lantai penjara, memegangi perutnya sambil mengerang dengan suara lemah. Para penjaga memperhatikan, tetapi tidak langsung bereaksi. "Kalian harus memanggil tabib," teriaknya dengan suara lemah. "Aku merasa sangat sakit. Jika aku mati di sini, raja akan murka karena kalian tidak merawat tahanan dengan baik." Para prajurit saling berpandangan. Mereka tahu bahwa raja tidak suka mendengar ada tahanan yang mati tanpa perintahnya. Maka, mereka segera melapor kepada sang raja. Raja, meski masih merasa kesal, tidak ingin masalah baru muncul hanya karena Abu Nawas mati tanpa alasan jelas. Ia memerintahkan agar Abu Nawas dibawa keluar dari penjara sementara waktu untuk diperiksa oleh tabib istana. Saat yang tepat untuk bertindak. Begitu keluar dari penjara, Abu Nawas langsung bertemu dengan tabib kerajaan. Dengan wajah pucat yang dibuat-buat, ia menatap tabib itu dan berbisik pelan, "Tolong, aku hanya butuh sedikit udara segar." Tabib, yang tidak ingin berurusan lebih lama dengan urusan tahanan, mengizinkan Abu Nawas berjalan sejenak di sekitar taman istana. Para prajurit yang mengawalnya merasa tidak ada ancaman dari pria yang terlihat begitu lemah ini. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Dalam keheningan, Abu Nawas melihat seorang pekerja istana yang membawa sebuah jubah dan topi besar. Dengan cepat, ia menyelinap ke belakang patung besar dan mengganti pakaiannya dengan pakaian pekerja itu. Lalu dengan santai, ia berjalan keluar dari gerbang istana, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kejutan untuk sang raja. Keesokan harinya, raja memerintahkan prajurit untuk memeriksa kondisi Abu Nawas. Namun, yang mereka temukan hanyalah sel kosong. Bagaimana mungkin dia bisa keluar?
seru raja, setengah kagum, setengah kesal. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul di istana dengan senyuman lebar. Yang mulia, saya hanya mengikuti perintah Anda. Saya keluar untuk diperiksa oleh tabib dan menikmati udara segar, katanya sambil membungkuk hormat. Raja akhirnya tertawa. Ia menyadari bahwa Abu Nawas memang memiliki kecerdikan yang tak tertandingi. Dan meski ia sering membuat raja kesal, ada sesuatu dalam kelicikannya yang selalu menghibur. Sejak hari itu, raja berhenti menjebloskan Abu Nawas ke penjara sembarangan, karena ia tahu, pria itu akan selalu menemukan jalan pintas untuk keluar. Pesan moral dari kisah, jalan pintas Abu Nawas keluar dari penjara. 1. Kecerdikan lebih ampuh daripada kekuatan. Abu Nawas membuktikan bahwa dalam situasi sulit, berpikir kreatif dan strategis bisa menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan. 2. Jangan terburu-buru menghakimi. Raja Harun al-Rasyid menghukum Abu Nawas tanpa bukti yang cukup. Kisah ini mengajarkan bahwa keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan fakta bisa membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. 3. Berpikir tidak biasa untuk mengatasi kesulitan. Abu Nawas tidak mencoba kabur dengan paksa, melainkan menggunakan trik berpura-pura sakit untuk mencari celah yang memungkinkan ia keluar dari penjara dengan cara yang tak terduga. 4. Kesabaran dan pengamatan adalah kunci kesuksesan. Alih-alih bertindak gegabah, Abu Nawas mengamati situasi di penjara dan istana untuk menemukan peluang terbaik bagi dirinya. 5. Senyum dan kecerdasan bisa mengalahkan kemarahan. Pada akhirnya, raja tidak bisa marah kepada Abu Nawas, justru ia tertawa dan menerima kelicikan itu sebagai bagian dari kecerdikan Abu Nawas. Ini menunjukkan bahwa terkadang, solusi yang menghibur dan tidak merugikan bisa menjadi cara terbaik untuk keluar dari masalah. Kisah ini menunjukkan bahwa kecerdikan dan strategi bisa lebih kuat daripada kekuatan fisik. Abu Nawas menggunakan kepintarannya untuk mengatasi situasi sulit tanpa perlu melakukan perlawanan langsung. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Rahasia di balik Abu Nawas menjadi orang paling kaya. Di sebuah negeri yang gemerlap di bawah naungan Khalifah Harun al-Rasyid, Abu Nawas dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kehidupannya yang tanpa penuh kelimpahan, meskipun ia tak pernah terlihat sibuk berdagang atau mengumpulkan kekayaan seperti para saudagar. Raja yang penuh rasa penasaran akhirnya bertanya padanya, "Abu Nawas, bagaimana bisa engkau menjadi orang terkaya di negeri ini tanpa pernah terlihat bekerja atau memiliki harta yang melimpah?" Dengan senyum penuh teka-teki, Abu Nawas menjawab, "Wahai Paduka, kekayaan sejati bukanlah emas atau permata, tetapi kecerdasan yang mampu mengubah kesempatan menjadi keberuntungan." Namun, sang raja ingin bukti. Maka, Abu Nawas pun merancang sebuah rencana yang akan membuat seluruh negeri berbicara tentang dirinya. Permainan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas mengumumkan bahwa ia memiliki ilmu langka, ilmu yang bisa mengubah tanah menjadi emas. Tetapi, hanya mereka yang hatinya bersih dan jujur yang akan mampu melihat keajaibannya, katanya. Tentu saja, berita ini menyebar dengan cepat. Para bangsawan, saudagar, dan kaum terpandang berdatangan dengan harapan bisa membuktikan bahwa mereka memiliki hati yang suci. Abu Nawas menjual tanah kepada mereka dengan harga tinggi, mengatakan bahwa dalam waktu seminggu, tanah itu akan berubah menjadi emas jika mereka benar-benar jujur dan bersih hati. Hari berlalu, tetapi tak ada satupun yang melihat perubahan pada tanah mereka. Mereka kembali kepada Abu Nawas dengan wajah penuh pertanyaan. Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, "Wahai sahabatku, bukan tanah ini yang seharusnya berubah, melainkan diri kalian sendiri. Barang siapa yang hatinya benar-benar bersih, ia tak akan membutuhkan emas untuk merasa kaya." Kekayaan Abu Nawas. Meski tak ada yang benar-benar mendapatkan emas, mereka pulang dengan renungan mendalam. Sejak hari itu, banyak orang yang mulai memahami bahwa kekayaan sejati adalah kebijaksanaan, kecerdasan, dan kemampuan untuk melihat peluang di setiap keadaan. Raja Harun al-Rasyid, yang menyaksikan kejadian itu, akhirnya mengakui kecerdasan Abu Nawas. "Engkau benar-benar orang terkaya di negeri ini, bukan karena hartamu, tetapi karena akal dan kebijaksanaanmu," kata sang raja. Dan Abu Nawas, ia tidak hanya menjadi orang paling kaya, tetapi juga orang paling dihormati dan dikagumi di seluruh negeri. Cerita, rahasia di balik Abu Nawas menjadi orang paling kaya, menyampaikan beberapa pesan moral yang mendalam. 1. Kekayaan sejati bukanlah harta benda. Abu Nawas mengajarkan bahwa kebijaksanaan, kecerdasan, dan cara memandang kehidupan jauh lebih berharga daripada emas dan permata. 2. Kejujuran dan kebersihan hati lebih berharga daripada materi. Dalam kisah ini, mereka yang ingin memperoleh emas harus memiliki hati yang bersih.
Ini menggambarkan bahwa nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh integritas dan kejujuran. 3. Kemampuan melihat peluang di setiap situasi. Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdasan dalam membaca keadaan bisa menjadi jalan menuju keberuntungan. Ia tidak membutuhkan cara konvensional untuk menjadi kaya, karena pikirannya sudah lebih bernilai daripada harta. 4. Hikmah dalam setiap tindakan, bahkan dalam lelucon atau tipu daya, Abu Nawas selalu menyisipkan pelajaran berharga yang membuat orang berpikir lebih dalam tentang kehidupan. Pesan moral dalam kisah ini mengingatkan kita bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan lebih bernilai daripada harta benda. Kejujuran, keberanian berpikir, dan kemampuan melihat peluang adalah kunci menuju kehidupan yang bermakna. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Kisah cerdiknya Abu Nawas dalam memilih makanan. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Abu Nawas menerima undangan dari seorang saudagar kaya raya yang terkenal dengan pesta-pesta mewahnya. Konon, makanan yang disajikan begitu luar biasa sehingga seorang tamu pernah menangis bahagia setelah mencicipi kuenya. Walaupun ada juga yang menangis karena perutnya memberontak setelah makan terlalu banyak. Setibanya di pesta, Abu Nawas melihat meja-meja penuh dengan hidangan yang berkilauan seperti harta karun. Ada daging panggang dengan aroma yang menggoda, sup berwarna mencolok, dan kue-kue yang tampak begitu sempurna hingga tampaknya hanya malaikat yang bisa membuatnya. Namun, alih-alih langsung menyantap makanan seperti tamu lainnya, Abu Nawas justru berkeliling meja sambil memeriksa makanan satu persatu seperti seorang inspektur makanan. Ia bahkan mencium beberapa hidangan, lalu menggelengkan kepala, membuat tamu lain semakin penasaran. Seorang bangsawan yang duduk di dekatnya akhirnya tak tahan dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Bukankah ini pesta untuk makan, bukan untuk mengamati makanan?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Aku sedang mencari makanan yang tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga aman bagi hati dan pikiranku." Bangsawan itu tertawa. "Apa maksudmu? Semua makanan di sini lezat." Abu Nawas mendekatkan diri ke bangsawan itu dan berbisik, "Tahukah kau, terkadang makanan memiliki efek samping yang tidak terlihat. Aku pernah makan sup yang terlalu kaya bumbu, dan setelahnya aku berbicara dengan aksen aneh selama 2 hari penuh." Para tamu tertawa terbahak-bahak. "Itu hanya kebetulan," seru seseorang. Abu Nawas mengangguk. "Mungkin. Tapi pernahkah kau makan sesuatu dan tiba-tiba merasa lebih pelit atau lebih mudah marah? Aku percaya makanan bisa mempengaruhi perilaku manusia. Kau tahu bagaimana seorang saudagar bisa menjadi tamak? Mungkin dia pernah makan roti yang terlalu keras, lalu hatinya juga ikut mengeras." Saat tamu-tamu masih tertawa, Abu Nawas akhirnya memilih sepotong roti sederhana dan mulai memakannya dengan tenang. "Inilah makanan yang paling jelas asal-usulnya. Aku tidak akan tiba-tiba berbicara dengan aksen aneh atau merasa menjadi saudagar tamak." Namun, kejadian aneh terjadi setelah pesta selesai. Beberapa tamu mulai merasa gelisah, dan sebagian benar-benar mengalami sakit perut. Belakangan diketahui bahwa sebagian makanan ternyata dibuat dengan bahan yang tidak baik, ada yang menggunakan gula berlebihan, dan bahkan ada yang diolah dengan tergesa-gesa demi tampilan sempurna. Sang saudagar yang awalnya menganggap Abu Nawas terlalu berhati-hati akhirnya mengakui kebijaksanaannya. "Benarlah kata-katamu," ucapnya. "Makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal keberkahannya dan efeknya terhadap diri kita." Sejak hari itu, Abu Nawas semakin dihormati, bukan hanya karena kecerdikannya dalam bersiasat, tetapi juga karena kemampuannya melihat hikmah dalam hal-hal kecil. Dan tentu saja, karena kemampuannya membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Cerita, kisah cerdiknya Abu Nawas dalam memilih makanan, menyampaikan beberapa pesan moral yang bernilai. 1. Berhati-hati dalam memilih makanan. Makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang keberkahannya dan asal-usulnya. Memilih dengan bijak dapat mencegah masalah di kemudian hari. 2. Kecerdasan lebih berharga daripada kemewahan. Abu Nawas menunjukkan bahwa berpikir kritis sebelum bertindak lebih penting daripada sekadar mengikuti arus. Ia tidak terbujuk oleh kemewahan, tetapi mengutamakan kebijaksanaan. 3. Hati-hati dengan godaan dunia. Terkadang sesuatu yang terlihat indah dan menggiurkan belum tentu baik. Abu Nawas mengajarkan pentingnya tidak mudah tergoda hanya karena sesuatu tampak menarik. 4. Humor sebagai sarana pembelajaran. Abu Nawas menggunakan humor untuk menyampaikan pesan penting, membuktikan bahwa pelajaran hidup bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif. 5. Berpikir jangka panjang dalam setiap keputusan. Apa yang kita konsumsi, baik dalam arti makanan maupun informasi, akan berpengaruh pada diri kita.
Memilih sesuatu dengan bijak bisa membuat hidup lebih tenang dan bermakna. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas dan jebakan raja, menipu tanpa menipu. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Sang raja telah lama merasa penasaran, apakah mungkin seseorang bisa menipu tanpa benar-benar menipu? Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau melakukan sebuah tugas. Aku ingin kau menipu seseorang, tetapi tanpa benar-benar menipu. Jika kau berhasil, maka kau akan mendapatkan hadiah besar. Jika gagal, maka kau akan dihukum." Abu Nawas, yang terbiasa dengan tantangan-tantangan cerdik dari sang raja, tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, Paduka. Beri aku waktu sehari untuk menyelesaikan tugas ini." Permainan Abu Nawas. Abu Nawas berjalan ke pasar dengan penuh pemikiran. Bagaimana bisa seseorang menipu tanpa benar-benar menipu? Setelah beberapa saat, ia menemukan seorang saudagar kaya yang terkenal sangat pelit. Orang-orang sering mengeluhkan bahwa saudagar ini menjual barang dengan harga tinggi tetapi selalu berusaha membayar harga rendah saat membeli barang dari orang lain. Abu Nawas pun mendekati sang saudagar dan berkata, "Tuan yang terhormat, aku ingin menjual sepotong kain yang sangat ajaib. Kain ini mampu berubah warna sesuai suasana hati pemiliknya." Saudagar itu tertarik. "Benarkah?" tanyanya dengan penuh antusias. "Benar sekali," jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Jika kau merasa bahagia, kain ini akan tampak cerah dan indah. Jika kau sedang marah, warnanya akan terlihat kusam dan redup." Saudagar yang tamak berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas untuk berbisnis. Tanpa berpikir panjang, ia pun membeli kain tersebut dengan harga tinggi, yakin bahwa ia bisa menjualnya dengan harga lebih mahal lagi kepada orang lain. Namun, setelah transaksi selesai, saudagar itu menyadari bahwa kainnya tidak berubah warna sedikit pun. Ia pun bergegas mencari Abu Nawas dan berteriak, "Hai, Abu Nawas! Kau telah menipuku. Kain ini tidak berubah warna sama sekali." Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Tuan, bukankah aku sudah mengatakan bahwa kain ini mencerminkan suasana hatimu? Jika kau selalu tamak dan gelisah, maka kain ini akan tetap redup. Namun, jika kau hidup dengan penuh kebaikan dan ketenangan hati, maka kain ini akan tampak lebih cerah bagimu." Sang saudagar terdiam. Orang-orang di sekitar pun tertawa dan menyadari kecerdasan Abu Nawas. Ia telah menipu saudagar itu tanpa benar-benar berbohong. Reaksi raja. Ketika Abu Nawas kembali ke istana dan menceritakan apa yang terjadi, Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Aku harus mengakui, Abu Nawas, kau telah menipu tanpa benar-benar menipu. Hadiah besar untukmu, seperti yang aku janjikan." Sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan kain ajaibnya menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang semakin memahami bahwa kebijaksanaan lebih berharga daripada sekadar harta, dan bahwa seringkali, yang benar-benar tertipu adalah mereka yang terlalu tamak dan tidak berpikir jernih. Cerita Abu Nawas dan jebakan raja, menipu tanpa menipu, mengandung beberapa pesan moral yang berharga dan inspiratif. 1. Kecerdikan lebih kuat dari kekayaan. Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan lebih berharga daripada sekadar harta benda. Orang yang berpikir tajam dapat mengatasi tantangan tanpa harus menggunakan kekuatan atau kekayaan. 2. Orang yang tamak seringkali menipu dirinya sendiri. Sang saudagar percaya bahwa ia mendapatkan keuntungan besar, tetapi justru tertipu oleh keserakahan dan kurangnya pemikiran yang jernih. Ini mengajarkan bahwa keserakahan seringkali membawa kesulitan. 3. Menipu bukan selalu tentang kebohongan, tetapi tentang pemahaman. Abu Nawas tidak benar-benar berbohong, tetapi justru mengajarkan pelajaran melalui cara yang cerdik. Kadang-kadang, kebijaksanaan dapat lebih berkesan jika diberikan dalam bentuk yang tidak biasa. 4. Berpikir sebelum bertindak. Kisah ini mengajarkan pentingnya tidak mudah tergoda oleh sesuatu yang tampaknya menguntungkan tanpa mempertimbangkan risikonya terlebih dahulu. 5. Kebenaran bisa ditemukan dalam humor dan kejutan. Dengan kejenakaannya, Abu Nawas tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang bisa direnungkan oleh banyak orang. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Kelicikan Abu Nawas menjawab teka-teki raja. Pada suatu hari di istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Sebagai penguasa yang cerdas, ia selalu menikmati percakapan dan tantangan intelektual. Namun,
Ada satu orang yang selalu berhasil mengalahkan setiap jebakan yang dibuatnya, Abu Nawas. Sepertinya kali ini aku harus membuat teka-teki yang benar-benar sulit, kata raja kepada para penasihatnya. Para penasihat istana mengangguk setuju, namun dalam hati mereka ragu. Abu Nawas terkenal bukan hanya sebagai orang cerdas, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa menemukan celah dalam setiap situasi. Undangan ke istana. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas diundang ke istana. Ia datang dengan langkah ringan, mengenakan jubah sederhana namun selalu penuh percaya diri. Di tengah aula besar, Raja Harun al-Rasyid duduk di atas singgasananya, dikelilingi para menteri dan penasihat kerajaan. Abu Nawas, kata Raja dengan senyum penuh misteri, aku punya teka-teki untukmu. Jika kau bisa menjawab dengan benar, aku akan memberimu hadiah. Tetapi jika kau gagal, kau harus menerima hukuman yang pantas. Tanpa ragu, Abu Nawas tersenyum. Paduka, aku selalu menyukai tantangan. Silakan berikan teka-tekinya. Teka-teki yang rumit. Raja menghela napas, lalu berkata dengan nada serius, apa yang tidak bisa dilihat, tetapi selalu ada? Apa yang bisa berubah tanpa disentuh? Dan apa yang bisa membuat seorang raja menang atau kalah? Para pejabat dan menteri istana saling berpandangan. Pertanyaan ini terdengar begitu sulit dan membingungkan. Bahkan mereka yang duduk paling dekat dengan raja tidak yakin apakah ada jawaban yang benar. Namun, Abu Nawas hanya mengelus janggutnya, tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, jawabannya adalah waktu, pikiran, dan nasib. Semua orang terdiam. Raja mengangkat alisnya, penasaran dengan penjelasan Abu Nawas. Silakan jelaskan jawabanmu, kata raja. Penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk dan berkata, waktu tidak bisa dilihat, tetapi selalu berjalan. Ia ada tanpa bisa disentuh, tetapi setiap orang merasakannya. Pikiran bisa berubah tanpa disentuh, karena sebuah pemikiran baru bisa muncul begitu saja. Dan nasib bisa membuat seorang raja menang atau kalah, karena takdir adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Para penasihat istana mengangguk dengan kagum, sementara beberapa tamu istana berbisik satu sama lain, memuji kecerdikan Abu Nawas. Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas, kata raja. Aku mengira kali ini kau akan gagal, tetapi kau selalu punya jawaban yang tepat. Hadiah dan pengakuan. Sebagai hadiah atas kecerdasannya, raja memberikan Abu Nawas sekantong emas dan berkata, aku akan terus mencari cara untuk menjebakmu, tetapi sepertinya itu mustahil. Abu Nawas tertawa dan menerima hadiah dengan hormat. Paduka, jika suatu hari kau menemukan teka-teki yang benar-benar tidak bisa aku jawab, mungkin saat itu aku memang harus pensiun sebagai orang cerdik. Semua orang di aula tertawa, termasuk raja. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan teka-teki raja menyebar ke seluruh negeri, mengajarkan bahwa kecerdasan dan kecermatan dalam berpikir lebih berharga daripada kekuatan atau kekayaan. Cerita, kelicikan Abu Nawas menjawab teka-teki raja, mengandung beberapa pesan moral yang kuat dan inspiratif. 1. Kecerdasan lebih berharga daripada kekuatan. Abu Nawas membuktikan bahwa ketajaman berpikir lebih unggul daripada kekuatan fisik atau status tinggi. Dengan kecerdikannya, ia berhasil mengatasi tantangan tanpa menggunakan kekerasan atau tipu daya. 2. Ketajaman berpikir mengalahkan jebakan. Raja mencoba menjebak Abu Nawas, tetapi dengan logika dan pemahaman mendalam, ia berhasil keluar dari situasi sulit dengan elegan. Ini mengajarkan bahwa berpikir jernih dapat mengalahkan berbagai rintangan. 3. Tidak semua pertanyaan memiliki jawaban sederhana. Teka-teki raja tampaknya mustahil dijawab, tetapi Abu Nawas menunjukkan bahwa setiap masalah bisa dianalisis dan ditemukan jawabannya dengan pemikiran yang kreatif. 4. Orang bijak selalu menemukan solusi, terlepas dari jebakan atau tantangan. Seseorang yang bijak selalu dapat menemukan jalan keluar dengan cara yang terhormat dan bermartabat. 5. Kebenaran dan kecerdikan bisa bersinergi. Abu Nawas tidak hanya menjawab teka-teki dengan benar tetapi juga memberikan jawaban yang mengandung makna lebih dalam tentang kehidupan. Sejak hari itu, kisah ini menjadi pengingat bahwa kecerdasan bukan hanya alat untuk memenangkan tantangan, tetapi juga sarana untuk memberikan pelajaran yang lebih besar bagi orang lain.